Perkenalkan, nama saya Renitia Vinola Pramono dengan NIM 1905510234. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan judul skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Kepercayaan, dan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Pembelian Produk Indomie di Kota Semarang, dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Uwis Sholiha, SE MSI. Latar belakang masalah. Yang pertama, ketergantungan masyarakat terhadap mie cepat saji ini cukup besar di Indonesia khususnya. Tidak heran jika dari waktu ke waktu banyak perusahaan baru yang melirik pasar mie instan. Menurut Oktaviani 2014, hal ini juga memicu perusahaan-perusahaan mie instan untuk terus berkompetisi dan bersaing secara ketat agar dapat meraih pangsa pasar dengan menawarkan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Hal ini membuat pelanggan harus dihadapkan dengan berbagai jenis varian produk instan dengan berbagai merek serta kualitas yang ditawarkan. Saat ini perusahaan mie instan di Indonesia sudah banyak menciptakan produk mie instan yang berkualitas. Kualitas produk merupakan salah satu kunci persaingan di antara pelaku usaha yang ditawarkan kepada konsumen. Pelanggan selalu ingin mendapatkan produk yang berkualitas sesuai dengan harga yang dibayar, walaupun terdapat sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa produk yang mahal adalah produk yang berkualitas. Jika hal itu dapat dilaksanakan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut akan dapat tetap memuaskan para pelanggan dan dapat menambah jumlah pelanggan. Penelitian yang dilakukan oleh Kristiani dan Rifai 2021, Bogi dan Febriatmoko 2020, Bogi dan Febriatmoko 2020 menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hendrioko dan Luiska 2020, kualitas produk tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kepercayaan atau trust, sebagian persepsi terhadap kehandalan dari sudut pandang pelanggan didasarkan pada pengalaman atau mengarah pada tahapan transaksi atau interaksi yang dicirikan oleh terpenuhinya harapan kinerja produk dan tercapainya kepuasan. Penelitian yang dilakukan Hendrioko dan Luiska 2020, Lutfiani dan Sholiha 2019, Lutfiani dan Sholiha 2019, sedangkan penelitian yang dilakukan Mida, Astuti, dan Nastiti 2022, kepercayaan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Persepsi harga adalah informasi harga yang dipahami seluruhnya oleh pelanggan dan memberikan makna yang dalam bagi mereka. Persepsi akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan situasi dan kondisi di mana individu berada. Kebanyakan orang berpersepsi kepada barang, produk, atau merek saja, akan tetapi persepsi ini juga dapat timbul dari hubungan seseorang dengan lingkungannya. Peter dan Olson 2010, penelitian yang dilakukan oleh Kristiani dan Rifai 2021, Handayani dan Sholiha 2019, Prasetyo, Susanti, dan Maharani 2021, menunjukkan persepsi harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Retno 2020, persepsi harga tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Dan yang kedua, apakah kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Dan yang ketiga, apakah persepsi harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, kualitas produk. Menurut Kotler dan Keller 2016 bahwa kualitas produk merupakan suatu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian, dan yang diperoleh produk dengan secara keseluruhan. Perusahaan harus selalu meningkatkan kualitas produk atau jasanya karena peningkatan kualitas produk bisa membuat pelanggan merasa puas dengan produk atau jasa yang diberikan dan akan mempengaruhi pelanggan untuk membeli kembali produk tersebut. Yang kedua, kepercayaan. Menurut Mowen dan Minor 2017, kepercayaan adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh pelanggan dan semua kesimpulan yang dibuat oleh pelanggan tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Menurut Rousseau et al. Dalam Juni 2017, kepercayaan adalah wilayah psikologis yang merupakan perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari orang lain. Persepsi harga. Persepsi harga, price perception, adalah nilai yang terkandung dalam suatu harga yang berhubungan dengan manfaat dan memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Menurut Kotler dan Keller 2016, berpendapat bahwa harga dapat menggambarkan suatu merek
dan memberikan keunggulan kompetitif fungsional. Dalam menggambarkan merek, harga tinggi dapat diketahui berkualitas tinggi untuk beberapa produk dan sering dinyatakan bahwa pelanggan merasakan hubungan antara harga dan kualitas. Yang selanjutnya, kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller 2016, kepuasan pelanggan adalah konsep yang paling menentukan dalam pemikiran pemasaran dan riset pelanggan. Secara teori, pelanggan yang merasa puas dengan produk jasa atau merek kemungkinan besar akan terus membelinya dan memberitahukan kepada orang lain perihal tersebut. Bila tidak puas, kemungkinan besar pelanggan akan berganti produk atau merek dan mengadukan kepada produsen barang. Suherman 2017 mengungkapkan bahwa teori yang menjelaskan kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan terbentuk adalah the expectancy disconfirmation model yang mengemukakan bahwa harapan pelanggan sebelum pembelian dengan sesungguhnya diperoleh oleh pelanggan dari produk yang dibeli tersebut. Indikator variabel. Kepuasan pelanggan adalah tingkat kepuasan pelanggan dengan produk maupun pelayanan telah diberikan apabila harapan pelanggan akan produk atau pelayanan yang diberikan tersebut telah sesuai bahkan melebihi harapan mereka. Kotler dan Keller 2019. Dengan indikator, yang pertama menjadi pilihan utama, kedua citra merek yang melekat, dan yang ketiga merekomendasikan kepada orang lain, dan yang keempat membeli kembali. Dengan pengukuran variabel skala Likert 1-5. Kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk untuk menjalankan fungsinya. Kotler dan Armstrong 2018. Dengan indikator yang pertama, 1 warna, yang kedua penampilan, dan yang ketiga porsi, keempat temperatur, kelima tekstur, keenam aroma, dan ketujuh rasa. Pengukuran variabel skala Likert 1-5. Menurut Kotler dan Keller 2019, kepercayaan adalah kemampuan perusahaan untuk mengendalikan mitra bisnis. Itu tergantung pada sejumlah faktor interpersonal dan interorganisasional seperti kompetensi yang dirasakan perusahaan, integritas, kejujuran, dan kebajikan. Dengan indikator yang pertama, pelanggan yakin produk tersebut dari bahan yang berkualitas. Dan yang kedua, pelanggan yakin produk aman. Dan yang ketiga, pelanggan yakin jaminan rasa produk. Dan yang keempat, produk memenuhi harapan konsumen. Dengan pengukuran variabel skala Likert 1-5. Persepsi harga berkaitan dengan bagaimana informasi harga dipahami seluruhnya oleh konsumen. Dan indikator yang pertama, kesesuaian harga sesuai kualitas produk. Dan yang kedua, kesesuaian harga dengan manfaat. Dan yang ketiga, harga bersaing. Dengan pengukuran variabel skala Likert 1-5. Pengembangan hipotesis. Yang pertama, hipotesis 1, kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, hipotesis 2, kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, hipotesis 3, persepsi harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel yang akan digunakan, yaitu kualitas produk, variabel X1, kepercayaan, variabel X2, persepsi harga, variabel X3, dan kepuasan pelanggan, yaitu variabel Y. Variabel terikat, dependent variable, adalah kepuasan pelanggan, dan yang menjadi variabel bebas, independent variable, adalah kualitas produk. Kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisa data menggunakan regresi berganda untuk mengukur konsistensi nilai variabel terikat dan uji T untuk menguji hipotesis. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah teknik sampling purposive sampling, di mana pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu sampel masyarakat yang tinggal di Kota Semarang sudah pernah mengkonsumsi Indomie dan lebih dari 1 kali, berusia minimal 17 tahun. Hasil dan analisis. Yang pertama, uji validitas. Dari hasil uji validitas di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator tiap variabel dalam penelitian ini bernilai valid. Nilai loading faktor suatu sistem lebih dari 0,4, yang berarti bahwa setiap indikator variabel dapat mewakili dari variabel itu sendiri dan dapat dilanjutkan analisa berikutnya.
Yang kedua, uji reliabilitas. Dari hasil penelitian konstruk atau variabel dalam penelitian dinyatakan reliable karena nilai Crown batch alpha lebih dari 0,70. Hasil analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda yaitu untuk meneliti pengaruh beberapa variabel dengan variabel yang diuji. Dari output uji regresi linear berganda di atas, maka dapat diperoleh persamaan bagaimana dijelaskan berikut ini. Y sama dengan 0,691 dikali X1 plus 0,164 X2 dikali plus 0,150 X3 plus E. Berdasarkan hasil uji regresi, diketahui bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Persepsi harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, yang berarti bahwa semakin baik kualitas produk, maka kepuasan pelanggan semakin meningkat. Semakin tinggi kepercayaan, maka kepuasan pelanggan semakin meningkat, dan semakin baik persepsi harga, maka kepuasan pelanggan akan meningkat. Hasil koefisien determinasi kualitas produk X1, kepercayaan X2, dan persepsi harga X3 mampu memberikan kontribusi terhadap kepuasan pelanggan Y sebesar 0,521, 52,1%. Sedangkan sisanya sebesar 47,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini seperti variabel citra produk, variabel merek, dan lainnya. Uji F. Hasil uji F menunjukkan signifikansinya sebesar 0,000 kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa kualitas produk, kepercayaan, dan persepsi harga berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kepuasan. Uji T, uji berpengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Nilai signifikansi dari uji T antara kualitas produk X1 terhadap kepuasan pelanggan Y sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. H1 diterima. Uji pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan. Nilai signifikansi dari uji T antara kepercayaan X2 terhadap kepuasan pelanggan Y sebesar 0,028 kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan. Kedua diterima. Uji pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan. Nilai signifikansi dari uji T antara persepsi harga X3 terhadap kepuasan pelanggan Y sebesar 0,044 kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan. H3 diterima. Hasil uji hipotesis. Yang pertama, uji pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Nilai signifikansi dari uji T antara kualitas produk X1 terhadap kepuasan pelanggan Y sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, uji pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan. Nilai signifikansi dari uji T antara kepercayaan X2 terhadap kepuasan pelanggan Y sebesar 0,028 kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, uji pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan. Nilai signifikansi dari uji T antara persepsi harga X3 terhadap kepuasan pelanggan Y sebesar 0,0044 kurang dari 0,05 sehingga dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Hasil uji hipotesis pertama dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kristiani dan Rifai 2018, Fadriatmoko 2020, Henry Yoko dan Luiska 2021, Syamsidar Solihah 2019, bahwa kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Selain itu juga didukung oleh teori kualitas produk adalah kemampuan suatu produk dalam memberikan hasil atau kinerja
yang sesuai, bahkan melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan. Dan yang kedua, pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan pelanggan. Hasil uji hipotesis yang kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa kepercayaan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Hendrioko dan Valenkio dan Luiska 2020, Nugraha, Parlina dan Hidayat 2021, Lutfiani dan Soliha 2019 menunjukkan kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Selain itu juga didukung oleh teori dari Mowen dan Minor 2017, kepercayaan adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen secara objek, atribut dan manfaatnya. Menurut Rousseau et al. Dalam Juni 2017, kepercayaan adalah wilayah psikologis yang merupakan perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku yang baik dari orang lain. Kepercayaan merupakan kesediaan perusahaan untuk bergantung pada mitra bisnis. Kepercayaan yang bergantung pada sejumlah faktor interpersonal dan antara organisasi seperti kompetensi yang dirasakan perusahaan, integritas, kejujuran, dan kebajikan. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain atau mitra bisnis, melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan melalui perusahaan konsumen. Hari ini nak sedang. Iki sekok ini di-cut. Oke, di-cut. 1, 2. Kepercayaan merupakan kesediaan perusahaan untuk bergantung pada mitra bisnis. Kepercayaan yang bergantung pada sejumlah faktor interpersonal dan antara organisasi seperti kompetensi yang dirasakan perusahaan, integritas, kejujuran, dan kebajikan. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain atau mitra bisnis, melainkan harus dibangun melalui dari awal dan dapat dibuktikan melalui kepuasan konsumen. Selanjutnya, pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan. Hasil uji hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini menyebutkan bahwa persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan, didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Kristiani dan Rifai 2018, Handayani dan Soliha 2019, Valenkio dan Luiska 2020, Prasetyo Susanto Maharani 2021, Mutia dan Soliha 2021 menunjukkan persepsi harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Ya, dan yang ketiga, persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Saran. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kualitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Oleh karenanya, perusahaan harus mempertahankan kualitas produk Indomie yang memang selama ini dikenal dengan cita rasa yang khas dibandingkan dengan produk mie instan lainnya. Dan yang kedua, dari hasil penelitian, diketahui bahwa kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Diharapkan perusahaan terus mempertahankan kepercayaan pelanggan dengan mempertahankan kualitas produknya, rasa yang konsisten, juga harga yang selama ini cukup terjangkau. Yang ketiga, dari hasil penelitian diketahui bahwa harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertahankan keterjangkauan harga karena harga yang mempengaruhi daya beli konsumen dan kepuasan konsumen. Selain itu, Indomie juga bisa dapat menawarkan potongan harga dan promosi yang menarik seperti memberikan bonus berupa topi, baju, tas, dan lain-lain pada saat event tertentu dengan pembelian jumlah pembelian tertentu. Luaran, artikel skripsi sudah diterima untuk terbit di jurnal JOM, Journal of Management and Business, volume 6 nomor 1, periode Januari sampai Juni 2024. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.